Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, atau lebih dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, masih termasuk paman Nabi SAW, tetapi usianya jauh lebih muda daripada beliau. Ia memeluk Islam ketika berusia 17 tahun, dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Sebagian riwayat menyatakan ia orang ketiga, keempat, atau ketujuh dari kalangan lelaki remaja atau dewasa. Yang jelas, ia memeluk Islam lewat informasi dan pengaruh Abu Bakar. Hidayah itu datang berawal dari sebuah mimpi. Saat bermimpi, matahari tidak muncul lagi, sehingga dunia diliputi kegelapan. Tidak ada lagi bedanya siang dan malam. Tetapi kemudian muncul seberkas cahaya, yang diantaranya cahaya tersebut ada wajah-wajah yang dikenalinya. Abu Bakar, Zaid bin Harisah, dan Ali bin Abi Thalib. Ia bertanya, "Kapan kalian datang?" Tiba-tiba saja sudah ada di sini. Mereka berkata, "Ya, saat ini kami datang." Setelah itu mereka lenyap, dan saat terbangun dari mimpinya, ia gelisah memikirkan mimpinya sehingga fajar menjelang. Pagi harinya, ia berangkat ke tempat pekerjaannya seperti biasa, tetapi tidak ada kegairahan kerja seperti hari-hari sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian, Abu Bakar muncul. Mereka berbincang-bincang, dan Abu Bakar menceritakan tentang risalah yang dibawa Nabi SAW. Abu Bakar mengajaknya untuk memeluk Islam seperti dirinya. Tiba-tiba saja, suasana hatinya berubah menjadi cerah, seperti suasana mimpinya ketika berkas cahaya muncul menyibak kegelapan tanpa matahari. Tanpa pikir panjang, ia menerima ajakan Abu Bakar. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat Nabi SAW, dan saat berbaiat memeluk Islam. Ketika diketahui Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya sangat tidak menyetujuinya. Padahal Sa'ad orang yang sangat menghormati dan menyantuni ibunya. Sang ibu menyuruh Sa'ad untuk meninggalkan Islam dan mengancam, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kamu peluk itu? Sekarang kau harus pilih, kau kembali ke agama nenek moyangmu, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati karena perbuatanmu itu." Sa'ad hanya berkata, "Jangan kau lakukan itu, wahai ibu, tetapi aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Ibunya pun melaksanakan ancamannya. Ia tidak makan dan minum, hingga hari ketiga, ketika keadaan ibunya sudah sangat payah dan mengkhawatirkan, orang-orang menjemput Sa'ad dan menghadapkan pada ibunya. Sa'ad akhirnya berkata, "Demi Allah, jika ibu mempunyai 1000 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama Islam ini." Melihat tekad anaknya yang begitu kuat, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akhirnya sang ibu mengalah dan makan minum lagi seperti biasanya, dan Sa'ad pun tetap dengan baik bergaul dengan ibunya, walau tetap dalam agama jahiliyahnya. Sebagian riwayat menyebutkan, peristiwa Sa'ad dengan ibunya ini menjadi asbabun nuzul dari surah Luqman ayat 14-15 tentang bagaimana bergaul dengan orang tua. Nabi SAW pernah menyatakan ada 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga ketika mereka masih hidup. Selain 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, mereka adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Zarrah, dan tentunya Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Ia memang tidak pernah tertinggal berjuang bersama Nabi SAW. Bahkan ia adalah orang Arab pertama yang memanah di jalan Allah. Ia pernah bersama Rasulullah dalam suatu pasukan tanpa bahan makanan yang mencukupi, kecuali hanya daun-daun pohon hublah dan pohon-pohon samurah. Akibatnya adalah beberapa anggota pasukan yang kotorannya seperti kotoran kambing karena sangat keringnya. Suatu ketika, Nabi SAW merasa begitu senang dan berkenan dengan perilaku Sa'ad.
Beliau pun berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya." Sejak saat itu, panah Sa'ad merupakan senjata andalan dan sangat ditakuti oleh musuh. Siapapun yang menjadi sasaran panahnya, ia tidak akan lolos dan selamat lagi. Begitu juga dengan doanya, apapun yang dipanjatkannya, seolah tak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada seseorang yang memaki Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Sa'ad menasihatinya untuk menghentikan perbuatannya tersebut, tetapi orang tersebut masih terus saja memaki 3 orang sahabat utama tersebut. Sa'ad pun mengancam akan mendoakan kepada Allah, tetapi dengan sinis ia berkata kepada Sa'ad, "Kamu menakut-nakuti aku seolah engkau seorang nabi saja." Sa'ad pun akhirnya pergi ke masjid. Ia berwudu dan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmu-Mu, orang ini telah memaki sekelompok orang yang telah memperoleh kebaikan dari Engkau, dan sekiranya sikapnya tersebut mengundang kemurkaan-Mu, aku mohon Engkau tunjukkan suatu pertanda yang akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya." Tidak lama kemudian, ada seekor unta yang menjadi liar masuk kerumunan orang. Anehnya, ia seolah-olah mencari seseorang, dan ketika ditemukan lelaki yang memaki 3 sahabat tersebut, ia menerjang, menyepak, dan menginjak-injak lelaki tersebut hingga tewas. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dipilih memimpin sebuah pasukan untuk memerangi tentara Persia di bawah pimpinan Rustum. Pertempuran yang disebut dengan Perang Qadisiyah ini sebenarnya tidak berimbang. Tentara Muslim hanya 30.000, sedangkan tentara Persia sebanyak 100.000 orang. Riwayat lain menyebutkan 120.000 orang. Namun demikian, tidak ada kegentaran pada diri Sa'ad. Sebelum pertempuran dimulai, Rustum meminta agar mengirim utusan untuk melakukan pembicaraan atau negosiasi. Maka Sa'ad mengirim Rib'i bin Amir. Esoknya Rustum masih meminta lagi. Dikirimlah Huzaifah bin Mihsan, dan ketiga kalinya Sa'ad mengirim Mughirah bin Syu'bah. 3 kali pembicaraan ini menemui jalan buntu. Karena bagi pasukan Muslim, mereka hanya punya 3 pilihan seperti diperintahkan Nabi SAW. Pertama, agar mereka memeluk Islam, atau mereka tunduk kepada Madinah, walau tidak menerima Islam, tetapi harus membayar jizyah atau pajak, atau pilihan terakhir, perang. Peperangan yang akhirnya terjadi karena Rustum tidak mau memilih opsi pertama atau kedua. Ia merasa bisa dengan mudah mengalahkan pasukan Muslim yang hanya 1/3 atau 1/4-nya saja. Tetapi, tepat ketika perang akan dimulai, Sa'ad mengalami sakit bisul pada sekujur tubuhnya sehingga ia tidak bisa menaiki kuda. Karena itu, ia memimpin pasukan dari tenda komandonya. Tetapi riwayat lain menyebutkan, ia menunjuk Khalid bin Ar-Fathah untuk memimpin pasukan. Namun demikian, pasukan Muslim bisa memporak-porandakan pasukan Rustum yang jauh lebih besar. Mereka lari mengundurkan diri ke Nawahan, dan kemudian mundur lagi ke Madain, ibu kota Persia, karena pasukan Muslim terus mengejar mereka. Setelah berlalu 2 tahun, Khalifah Umar memerintahkan Sa'ad untuk menyerang Madain. Walaupun kota Madain dipisahkan dengan sungai Tigris, tetapi pasukan Muslim mampu menyeberangi sungai tersebut dengan strategi yang tepat. Pertama, Sa'ad mengirim 2 kelompok pasukan yang dipimpin Asim bin Amir dan Ka'kab bin Amir menyeberang terlebih dahulu dan mengamankan posisi di seberang. Baru setelah itu, pasukan utama menyeberang, gelombang demi gelombang. Salman Al-Farisi yang aslinya berbangsa Persia sampai takjub
tak percaya mereka mampu menyeberangi sungai Tigris dengan kuda-kudanya, seolah di daratan saja. Sa'ad dengan doa makbulnya hanya memerintahkan anggota pasukannya untuk berzikir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, sepanjang mereka menyeberangi sungai Tigris, sehingga tidak seorang pun yang celaka, bahkan juga tidak satu barang pun yang hilang terbawa arus air sungai. Akhirnya Madain ditaklukkan dan runtuhlah simbol kekuasaan penyembah api yang telah ratusan atau ribuan tahun bertahan.